gue paling benci disebut legend loh. Kenapa? By the time emang lo secara bisnis dibilang legend, pada saat itu juga orang orang akan resisten terhadap karya baru lo. Akan lebih ngeliat karya lama. Trust me. Worldwide. Aduh bener lagi. Worldwide. Iya. Secara bisnis jelek banget kata-kata legend. Aduh bener. Dulu yang curhat sama gue ini almarhum Krisya, Mas Krisya. Ketika disebut legend segala macam dia bilang, apa sih? Kenapa sih Mas asik Mas segala macam? Ya berarti orang nggak mau dengerin album baruku. Ya selamat datang kembali di Cara Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini, wah gue kalau bilang beliau ini legenda hidup tuh kayaknya sah-sah aja gitu ya. Karena beliau memulai dari tahun 1993 sebagai seorang rapper sampai sekarang 2022. Bahkan kemarin gue baru nonton abang yang satu ini itu lagi live music di Flaps, ada acara hip hop gitu di Istora Senayan. Itu di umur yang bisa dibilang tidak muda lah, masuk 50 tapi tetap seenergik itu. Kita sambut ini dia Bang Iwa, gokil. Kema. Bang, gue jujur nih Bang, Yes. gue tuh salut banget sama lo gitu. Maksud gue kita tahu lah perjalanan karir lo gitu. Karena di tahun 93 itu umur-umur gue SMP kan. Jadi umur-umur gue lagi ngikutin banget Bang Iwa, apalagi gue anak basket. Jadi gak mungkin gak dengerin lagu lo gitu. Bahkan gue pernah mau bikin lagu basket aja tidak bisa menggeser lagu lo tuh udah paling hits banget. Bahkan ya kita tahu lah lu siaran radio juga ya kan. Dan yang paling keren Bang, udah lu manggungnya energik, lu tuh di usia sekarang Bang masih dapat film 2 juta penonton, anjing Bang. Maksud gue kayaknya gue di usia lu aja Bang Iwa ya, di usia lu aja mungkin gue ketika gue masuk 50 kayaknya gue udah ngurus asuransi. Udah yang kayak gue kalau meninggal ngapain ya gitu, persiapannya apa nih menuju meninggal, udah kayaknya ke situ. Tapi lu masih main film Bang, karakternya juga keren. Mana gue itu ya termasuk orang kayaknya yang lagi nonton juga setuju bahwa kita kesel sama beliau ini di film Sayap Sayap Patah. Itu berarti kalau kita kesel ketika keluar bioskop, kita kesel anjing nih karakter, berarti karakternya berhasil. Bang Iwa termasuk berhasil Bang. Satu scene tadi yang gue bilang, scene yang ketika lo ada si siapa namanya yang lagi udah dibikinin bom ke rumah, terus tiba-tiba ada sepupunya, Rompi itu ada sepupunya yang perempuan. Di situ gue baru lihat anjing ini aktingnya, karena pas awal-awal kayaknya Bang Iwa mah aktingnya kayak pada umumnya aja, penjahat umumnya. Di situ Bang ekspresi lu berubah sampai ending, gue langsung respect. Gila Bang. Thank you banget Mal. Bisa gitu Bang ya, maksudnya di usia sekarang tetap produktif tuh tipsnya apa Bang Iwa? Gimana Bang? Tipnya nggak tahu malu. Sama bingung mau kerja apa lagi kan? Sama bingung gue ngapain lagi coba gitu kan. Iya. Masa cuma motongin daun tanaman gitu kan. Nungguin tanaman bercabang. Tapi nggak gini. Gue sih emang gue ngerasa beruntung ya, apalagi kita ngomongin film ya di tahun 2022 ini. Iya. Udah masuk ke 52, tahu-tahu gini, sebenarnya gue tawaran film dari dulu banyak banget, lumayan lah ya. Artinya gue dulu tuh nggak pede untuk bisa ngerasa gue nggak bisa acting, gitu. Tapi ketika kemarin 2022 ini masuknya sih mulai nawarinnya sih, mulai menghayal tentang filmnya sih dari tahun 2021. Iya. Ini seru. Dan akhirnya ketika emang dibilang Rudi Sudjarwo yang akan pegang akan comeback gitu ya, gue itu kayak yang gue mesti coba ini, gue mesti coba ini, dan gue di situ sama Denny Siregar ditantang jadi gembong teroris yang notabene gue harus memerankan yang gue benci. Iya. Buat gue itu tantangan. Artinya gini, kalau kita memerankan satu hal yang emang kita suka gitu, wah. Lu jadi Jim Morrison ya, wah seneng banget kali ya. Iya juga ya, itu udah langsung suka. Iya gitu, Chuck D, whatever gitu ya, yang emang di musik segala macam gitu, yang emang separalel. Cuman ketika emang dipatahin begitu, buat gue ini akan jadi, wah ini bakal jadi ombak yang datang ke gue nih, yang against dengan apa yang gue jalanin di hidup gitu loh. Ya. Ini buat gue adalah gue mesti surfing di sini, gue mesti berseluncur di sini gitu. Dan terus terang buat karakter ini kita ngambil karakternya
emang teroris beneran ya Aman Abdurrahman, dan emang risetnya juga waktu itu gue ketemu dengan mantan napi teroris, ada yang mantan ada yang masih gitu ya. Untuk ya itu gue pengen tahu ekspresinya kayak apa sih yang ada di balik pikirannya sehingga lo bisa intimidate walaupun lo nggak doing nothing, doing nothing tapi lo dengan tatapan lo intimidate gitu loh. Itu yang benar-benar yang gue di situ emang yang ngerasa gue dikasih kepercayaan dan gue nggak boleh ngecewain orang yang udah ngasih kepercayaan gue. Dilalahnya emang Mas Rudi Setiarwo secara komunikasi tuh enak banget gitu, sama-sama 90s kali ya. Iya, kayaknya. Nyambung gitu jadinya ngobrolnya. Dan ketika emang di lokasi semua segala macam, jadi emang gue cuman sempet di awal ketemu Mas Rudi, gue bilang gini, bro, gue kalau nge-rap itu teatrikal. Kata-kata yang gue pilih semua segala macam adalah bukan kata-kata sehari-hari, tapi emang kata-kata baku yang akhirnya ketika gue deliver gue lebih teatrikal. Itu yang harus dijauhi di film kan, yang mesti natural. Gue cuma pengen diingetin ketika gue udah mulai teatrikal, offset nih, lo ingetin gue ya. Itu PR-nya gue, gitu loh. Tapi emang dari sutradaranya kayak Nugi juga yang akhirnya jadi tandem gue yang kita pelotot-pelototan tuh. Gue dapetin energi itu dari semua talent gitu loh. Gue bisa menyerap energi positif itu sehingga gue bisa mengeluarkannya lagi ketika lagi eksekusi. Gue sampai bilang it's a teamwork. Orang bilang wah lo sukses gini segala macam. Gue nih masih rookie. Mungkin ketika gue ditaruh di lingkungan yang berbeda, yang emang nggak punya vibrasi seperti itu, mungkin gue akan beda. Gue masih belum pede gitu loh. Artinya untuk sejauh itu, gue beruntung semesta mendukung. Ketika emang kita berada di satu tim yang saling mendukung, gitu loh. Jadi nggak ada yang ya ini kerjaan gue apa segala macam. Gue nanya gimana sih acting ke Nicholas Saputra, gue ngobrol gimana sih gitu loh. Gue menempatkan diri gue ngosongin gelas gue dari rumah untuk bisa dapat air penuh lagi ketika di lokasi dengan belajar tanya sana sini dan syukurnya ya kita ini tim yang saling ngedukung, itu aja. Iya. Dan lu emang sebelumnya pernah main film juga Bang Iwa? Sebelumnya nih. Film awal gue Cul-de-sac. Anjing, iya gue baru ingat lagi lu ada ya Bang Iwa ya. Film awal gue Cul-de-sac. Anjing tuh keren banget lagi tuh film anjing. Dan gue beruntung juga waktu itu yang ngedirect itu Riri Reza. Iya. Jadi di situ gue jadi peramal yang memang akhirnya bermantra. Jadi ketika bermantra gue pun akhirnya melakukan freestyle gitu di situ. Jadi karena emang kan mantra kan AABB yang sama dengan rimanya rap kan. Iya. Walaupun nggak dengan deliver gaya rap gitu ya, deliver dengan gaya orang tua yang emang bisa ngelihat masa depan, ya agak-agak superstitious lah di situ. Jadi orang yang absurd. Nah orang yang absurd ini sendiri buat gue ya, yang namanya absurd berarti kita bebas untuk memerankannya. Walaupun di situ perlu karakter. Nah kalau di Sayap Patah sendiri ini adalah karakter yang ada. Artinya ini teroris tuh ada gitu ya. Nah gue harus bisa meminjamkan badan dan pikiran gue untuk ke project ini di karakter itu. Gitu loh, itu mindset gue. Udah, gue pengen minjemin badan dan pikiran gue aja deh, udah deh. Apapun yang terjadi jalan aja deh. Iya. Dan di Cul-de-sac itu lu adegan actingnya di scene lu sama siapa Bang? Sama Rian Hidayat. Oh Rian Hidayat, Bang Rian Hidayat. Di OG man. Iyalah Bang, legend ketemu legend itu mah. Ya. Tapi kan berarti ini setelah sekian lama Bang, Cul-de-sac kan kayaknya udah 2000-an 5 ya. No, Cul-de-sac itu tahun dia dikeluarin lagi emang tahun 2000-an ya. Oh iya yang versi baru. Yang versi baru. Dia awalnya sendiri Cul-de-sac itu kita syuting itu tahun 96. Oh 96 kalau nggak salah Cul-de-sac itu. Jadi kan setelah sekian lama main film lagi, terus ketemu aktor-aktor yang udah mumpuni kayak Nicholas Saputra, kayak Mas Nugi juga termasuk breakthrough sih di sini sih. Maksud gue kaget loh. Maksudnya dua karakter yang gue cukup kaget di film Sayap Patah adalah lu dan Mas Nugi, Bang Iwa. Gue kaget, anjing Bang Iwa bagus, Mas Nugi bagus. Maksudnya pas lo gitu, nggak cringe banget actingnya, nggak gimana-gimana, semua takarannya pas. Kalau Nicholas Saputra sama Ariel Tatum udah, kalau kita ngomongin chemistry emang
mereka berdua udah aktor dan aktris lah. Apalagi Ariel Tatum lagi banyak film rumah tangga lah. Jadi itu kayaknya udah mendalami banget masalah istri. Tapi lo sadar gak sih film Sayap-Sayap Patah ini musisi semua, hampir semua 80% musisi yang main. Mas Nugi. Gue Nugi, Arya Wahab, Poppy Sofia. Iya. Dia main musik juga. Edward Akbar yang jadi Murad anak buah gue. Edward Akbar. Dia punya band juga. Ariel Tatum pun dia nyanyi. Oh iya penyanyi. Iya kan? Kecuali Bang Nikola Saputra. Iya. Terus Rudi Sudjarwo ngeband juga dulu, main thrash metal. Jadi lo enggak sebenarnya? Baru enggak pas lu bilang semuanya bermusik ya. Iya juga ya, semua musisi ya. Tapi mungkin itu jadi kayak filmnya juga jadi satu kesatuan musik saling melengkapi ya. Ada yang main bassnya, ada yang ini, jadi satu kesatuan, semuanya saling support gitu. Jadi saling paham gimana take and give-nya ketika emang kita lagi on stage lah. Iya. Memang sekali lagi Sayap-Sayap Patah itu menurut gua cukup memberikan angin segar lah di tengah gempuran film-film horor juga. Ada Mencuri Raden Saleh juga. Gua tadinya nggak expect apa-apa nonton Sayap-Sayap Patah, tapi karena cukup viral di sosial media dan katanya bikin orang nangis, alhamdulillah saya juga nangis. Waduh Bang, itu aduh gua jujur aja itu kalau bukan Bang Nikola Saputra, tatapan terakhirnya itu yang pas dia mau meninggal slow-mo ada istrinya muncul. Ini sorry loh spoiler loh ya. Ini karena mungkin ya pas ini tayang juga kayaknya udah tinggal dikit layarnya, udah 2 juta sekian berapa penonton, jadi kayaknya udah banyak juga yang tahu. Tapi yang jelas Bang Nikola Saputra tatapannya ending slow-mo, terus di tengah lu megang lehernya dia, anak buah lu megang leher, lu tuh udah pegang kacanya itu. Terus pas mau nyayat, istrinya datang, walaupun itu halu doang di tengah kematian, gue tuh baru nyadar. Kayaknya itu kita tuh kalau sedetik sebelum kita meninggal, kayaknya memang kita bakal halu entah apa gitu Bang. Jadi misalkan kita di 1 atau 2 detik sebelum kita meninggal itu kayaknya kita akan membayangkan hal yang membuat kita bahagia gitu. Iya. Jadi momen syukur kita keluarnya emang hal yang bikin kita bahagia. Nah kalau enggak. Kalau yang bikin kita takut. Bener juga. Be happy. Iya, jadi kita harus happy terus, itu yang dilakukan Bang Iwa sampai umur sekarang ya. Terus aja harus be happy ya. Tapi yang jelas gue tuh jadi di situ jadi believable aja scene-nya karena ya mungkin itu juga kenapa dibikin slow-mo juga adegan itu, karena gue pasti kebayang kita tuh 1-2 detik atau 3 detik sebelum kita tahu kita meninggal, pasti akan ada hal halu entah apa yang kita bahagiakan, membawa kita bahagia atau apapun yang lagi deket sama kita hari itu pasti akan kebayang tuh. Akan kebayang. Dan tatapannya di situ emang antara banget ya, gokil sedih banget, antara dia mau nangis tapi dia mau tahu dia mau mati, dan yang bikin sedih adalah dia berkorban Bang. Dan yang tatapan yang priceless ketika dia nutup mata dia udah this is it. Kayak udah ngerelain semuanya. Iya. Merem dan dia sambil senyum. Itu buat gue yang wah itu enak banget ya, itu cita-cita ya. Iya. Cita-cita gak sih? Cita-cita Bang. Ketika emang lo bisa nerima dengan senyum di saat itu. Iya. Maksudnya kita tahu kematian kita udah dekat, tapi kita masih bisa tersenyum, itu menurut gue itu anugerah Bang, itu berkah itu. Makanya di situ gue sedih karena kita ditutup dengan pengorbanan juga, di mana sebenarnya harusnya dia selamat, tapi karena secara pangkat dia lebih rendah daripada ada yang lebih tinggi. Itu udah ibaratnya udah SOP lah. Tapi sebenarnya pengen di delivery di situ adalah bukan secara fisik, tapi di situ adalah kemenangan yang didapat sama Bribtu Aji ini, sama Nikola Saputra. Itu adalah kemenangan ketika dia bisa yang gue nggak mengkhianati teman gue, gue tetap di track gue, dan gue ini ngelakuin ini semua, ya ini tugas gue dan pekerjaan gue adalah sesuatu yang gue lakukan buat keluarga gue. Kita nggak ngomong bangsa dulu deh, kita ngomong keluarga dulu, orang-orang yang kita sayang. Itu buat gue itu satu kemenangan loh. Itu satu kemenangan banget. Dan ya itu tadi gue juga suka adegan itu selalu sama mama gue. Itu emang adegan kemenangan yang emang bukan kemenangan yang secara konvensional yang kita gol gitu kan, atau emang 3 point gitu kan. Tapi ada bentuk kemenangan lain yang emang yang coba di delivery di situ. Ya, itu dapat banget. Iya emang itu jadi penutup yang manis lah ya. Dan situ gue baru sadar bahwa ternyata kualitas acting yang mumpuni itu diwajibkan sekali untuk bikin adegan yang tersentuh untuk penonton gitu. Coba kalau bayangin itu cuma aktor yang followersnya banyak,
Tapi ternyata Gue gak ikut-ikutan tuh. Iya maksudnya ya kalau misalkan itu bayangin aja Bang, kita bayangin itu adalah seorang aktor yang ucuk-ucuk dia main film karena followersnya dia banyak doang atau dia terkenal di sosmed doang, tiba-tiba adegan itu mungkin gue tidak akan sesedih itu. Emang kualitas acting harus diperlukan. Tapi satu hal yang gue salut juga di sini adalah selain emang Dennis Regar percaya banget gue bisa, gue nggak bisa. Lu bisa. Oke. Gue tahu karakter lo bisa. Lo kalau ditantang ini lo bisa. Juga casting directornya. Ketika emang itu masuk ke hal teknis ke casting directornya, dia percaya sama gue. Gitu loh. Buat gue tuh yang lainnya emang biasa acting kan. Gue tuh di sini emang bener. Gue rookie. Gue juga salut gimana Aden gitu ya yang bisa. Aden ngehel loh mukanya. Aden Bajaj itu yang ngehel loh. Ketika dia masuk yang emang komuknya komuk kayak orang yang emang gampang dihipnotis gitu. Jadi korban-korban hipnotis gitu ya. Yang bimbang gitu kayak kan. Korban banget. itu keren banget loh. Iya. Maksudnya ya gue baru nyadar Aden Bajaj adalah seorang pelawak. Maksudnya komedian juga dan dia bisa acting segitunya itu wah memang di sini banyak hal-hal yang di luar ekspektasi gua, Mas Nugi terutama juga sangat luar biasa mendeliver karakter seorang polisi yang interogasi ini. Bahkan anak buah lu semua tuh Bang yang ditangkap duluan. Gua lupa itu siapa tuh karakternya Bang? Ada Murad. Ada Roshid juga, Aden Bajaj. Nah dia itu bagus juga mendelivernya nggak yang gimana-gimana gitu. Aden juga terpercaya sebagai orang yang mungkin percaya ini kita mau surga loh. Ya itunya aja tuh kalau misalkan itu mungkin yang karakter di situ ganteng gitu ya, artis FTV misalkan ya aktor FTV ganteng lah gitu. Kayaknya pas lu ngomong gitu, kita nih ganjarannya nih mau mengejar surga. Gue kayak kayaknya enggak dah itu lu ganteng, lu maksudnya lu mesti enjoy dunia aja. Iya lu bisa menikmati hidup lu tanpa lu harus jadi teroris juga bisa kok gitu. Tapi begitu itu Aden Bajaj dan dia into ke karakternya dia, di situ gue nggak nyadar bahwa iya kayaknya banyak banget di pelosok-pelosok dunia ini orang-orang seperti dia gitu, yang dia nggak tahu tujuan hidupnya apa dan dengan perawakannya dia seperti itu yang mohon maaf maksudnya itu tuh ya bingung juga maksudnya di society juga mungkin dia dimusuhin dengan perawakan seperti itu kan atau ada banyak penolakan di lingkungan mereka terus juga karena kembali lagi kan kita tuh ya di seluruh dunia manapun fisik nomor satu lah ya dilihat di mana-mana tuh fisik bahkan ada yang good looking apa aja ada kasus langsung termaafkan. Wah gila. Itu dia tuh. Gue suka tuh bener. Gila tapi dan kadang-kadang kita juga emang punya stigma ketika ketemu orang yang mukanya serem yang ini jahat nih. Ya atau tatoan. Belum tentu padahal kan. Iya. Itu dia tuh. Kita hidup dalam stigma kayak gitu Bang Iwa. Makanya gue ngerasa bahwa di situ itu digambarkan dengan sangat bagus di kamera juga ya. Ternyata tersampaikan lah energi itu. Mungkin casting director atau Bang Rudi Sujarwonya sudah ya gue nggak tahu itu dia merencanakan itu atau tidak ya. Cuma gue jangan-jangan itu memang emang ini kejeniusan semua produksiannya aja satu produksian ini Maxima Pictures-nya apa segala macam. Jadi kayak setuju. Iya. This is teamworks. Iya teamworks aja Bang. Ini teamworksnya gila-gilaan. Parah. Jadi ya sekali lagi selamat buat Bang Iwa sudah berhasil main dengan sangat bagus. Gua sih curiganya masuk Piala Citra Bang, nominasi. Kayaknya sih masuk sih Bang. Mas Nugi lu tuh ada potensi best supporting ada lah menurut gua. Ya aminin aja lah kalau bakal bagus. Iya Bang, iya siapa tahu Bang ya. Dari sini akan ngebuka jalan-jalan lu untuk syuting film lagi. Tapi kalau misalkan lu ditawarin semenjak Sayap Patah terus lu ditawarin banyak film-film lagi sehingga lu jadi jarang manggung, lu ikhlas Bang? Atau lu milih manggung? Tapi gue gini, terus terang emang udah ada beberapa tawaran masuk dan gue ngomong sama Raymond. Ya. Ya gue ngomong seperti yang gue ngomong ke lo gitu kan. Mon, gue kemarin karena emang ini semua produksiannya tuh asik. Artinya asik tuh ya saling mendukung semuanya. Apakah akan seperti ini? Ini gue ngomong as orang tolol aja kabayan ya. Gue rookie di sini. Gitu loh. Karena gue juga nggak gini. Gue orang yang kalau udah nyobain air itu gue harus berenang di situ. Gue harus menikmati air itu dengan berenang. Gue nggak bisa cuma nyemplungin kaki doang. Kayak gue di hip hop gitu ya. Gue pernah di presenter olahraga juga. Gue nyemplung semua di situ. Gue pernah
gue sampai keteteran manggungnya, jadi lupa manggung gara-gara waktu gue presenter olahraga waktu itu, basket dan bola. Ya. Nah, tapi ya udah, karena musik emang passion gue. Gue terus terang, ini ada kocak nih Mal. Ya, ya. Ketika lagi tahun 2021 pertengahan, gue ada kayak Zoom lah sama Riri Reza kan, buat kontennya dia. Ya. Kita ngobrol segala macam. Dia terakhirnya dia ngomong, lo harus main film Wak. Lo gila lo Ri. Kata Mas Riri. Lo harus main film. Lo mau nggak? Tuh rapper banyak main film, Will Smith, Ice Cube, wah disebutin kan DMX semuanya. Lo kenapa enggak? It's a storytelling. Lo biasa menceritakan apa yang lo rasain semua di panggung. Iya. Dan sebenarnya gue waktu itu nggak percaya, tapi gue ketika emang gue ada di Sayap Patah, di mana banyak musisi situ, gue percaya. Kalau emang sebenarnya ketika kita emang bisa entah nyanyi, entah nge-rap gitu ya, orang-orang yang biasa mendeliver rasa dalam performance-nya ya, kita nggak sekedar nyanyi ya, tapi mendeliver rasa. Orang yang biasa mendeliver rasa, bukan sekedar mendeliver nada, bukan sekedar mendeliver kata kalau di hip hop, tapi ada rasa dalam katanya itu. Kalau emang kita terbiasa itu, pun nggak akan terlalu sulit untuk mengadjust. Ini gue ngomong pengalaman aja ya, untuk mengadjust ketika emang lo dapet brief dari sutradara atau dari teman-teman ya yang ini, untuk proses adjustnya nggak terlalu sulit gitu loh, karena emang kita biasa emang mendeliver itu. Jadi ketika emang orang agak ngebelokin dikit, lo tadi di sini sekarang lo di sini, itu nggak akan terlalu sulit gitu loh. Bukan berarti gue bilang setiap performer itu bisa acting ya, artinya bisa mendeliver rasa dalam actingnya ya. Gue tadi sekali lagi gue bilang yang terbiasa mendeliver rasa. Gue sendiri ketika emang perform gitu, manggung gitu ya, gue zamannya gue boom tahun 93, gue pun ngebatasin manggung gue sebulan 8 kali Mal. Anjing, iya. Gitu loh. Mungkin bisa jumlahnya lebih dari tanggal yang ada di sebulan gitu. Gue pikiran gue cuma satu, gue pengen saat gue manggung itu jadi saat yang istimewa. Gue pengen ketika gue manggung gue masih deg-degan. Karena kok deg-degan sih, orang berusaha ngilangin deg-degan. Kalau gue emang gue pengen deg-degannya ada. Kayak lo lagi pengen ketemu orang yang lo suka. Lo kalau udah ketemu sama orang lo gak ada deg-degan ini, ketemu cewek nih, lo gak ada rasa. Lo gak ada rasa men. Begitupun mindset gue ketika gue mau perform, gue harus deg-degan gitu loh. Gue pernah akhirnya kelebihan sedikit gitu ya, karena terlalu rapat, gue akhirnya nggak ada rasa ketika manggung tuh, nggak enak banget men, cuma dapat capek doang. Bener. Iya. Walaupun emang akhirnya mindset itu kan ya zamannya 20s ya, masih umur 20-an ya, segala sesuatu tergantung mood. Sampai akhirnya gue belajar gimana caranya ngebangkitin mood. Oke. Dan itu gue terlalu manja banget. Orang kan ya awalnya kan gue lagi nggak mood nih gitu loh, bikin lagu ntar belum kelar gue belum mood. Kalau sekarang nggak ada buat gue kamu kayak gitu. Mood itu kita punya saklar mood di diri kita. Gue percaya itu been there done that, dan gue masih melakukan itu. Caranya gimana tuh Bang? Ini Bang Iwa, nyara ininya on off-nya mood ini. Kayak Niko waktu ngeliat Ariel Tatum. Lo menghadirkan sesuatu yang lo suka. Lo suka pantai, lo menghadirkan pantai. Oh, imajiner berarti ya. Dan lo suka emang rasa sejuk angin semilir, dan itu benar-benar bisa berasa men. Ya kayak lo mimpi makan segala macam berasanya beneran. Itu kan subconscious yang emang akhirnya keluar kan. Nah maksud gue belajar itu untuk akhirnya gue bisa gue nggak percaya kalau emang gue nunggu mood sekarang. Gue nggak percaya banget. Gue aja malas, itu alasan. Itu buat gue itu alasan gue kalau gue lagi malas. Karena buat gue yang namanya mood, gue ada tugas, ada kerjaan segala macam. Wah gini, Raymond, anjir gue lagi ngurus ini. Nggak bisa dong. Kadang-kadang gue gue masih bisa. Iya, berarti memang kita harus ketika mau mood kita baik lagi, kita harus menghadirkan apa yang bikin kita seneng. Yap. Apa yang bikin lu seneng Bang? Kalau boleh tahu Bang Iwa. Kalau gue sih ya sekarang yang paling gampang ya muka anak.
Iyalah, udah paling bener kan? lah. Udah paling pol men, bener gak Mal? Udah itu udah paling tombol on off yang paling mujarab, udah nggak mungkin bisa. Just tombolin aja di muka lo gitu loh. Ada orang nawarin yang aneh-aneh lagi sekarang pun udah, gue nggak punya alasan, pencet tombol itu, des muka anak kelar. Iya. Gue nggak mau dipisahin lagi secara paksa dari anak gue. Iya. Itu kayaknya kenapa di setiap handphonenya orang itu ada wallpapernya kalau nggak anak ya, keluarga anak. Itu awal muasalnya dari situ mungkin ingin membangkitkan on off tadi, mood tadi bang ya. Tergantung anak bisa macam-macam. Mau anak London School bisa. Wow. Oh enggak bukan ya. Enggak ya. Bisa. Mau anak Perbanas bisa. Mau anak UI boleh. Siapapun aja yang membangkitkan mood kita kan banyak ya anak-anak di sana, bener. Yang penting anak kan. Iya, bener Bang Iwa, bener. Tapi yang jelas memang untuk mempertahankan eksistensi lo bahkan dari tahun 93 aja, berarti lo umur berapa Bang? 93 ya? 93 gue 23. Wah, udah umur gua masih mau skripsian. Bang Iwa udah ngeluarin album rap. Tapi kan skripsian, kalau gue gak ngerasain skripsi, gue DO. Iya, sama gue DO juga akhirnya Bang. Udah skripsi DO loh. Iya, aduh emang. Jadi untuk memperhatikan eksistensi sejauh itu tuh nggak semua orang bisa Bang. Maksud gue banyak kok kayaknya orang yang ada di karir lo sekarang, teman-teman lo yang tadinya barengan dari 93 sudah terkikis mah banyak banget gitu. Yang sekarang udah bingung mau hidup dari mana gitu loh Bang. Tapi lo tuh masih bisa bertahan memperhatikan eksistensi, bahkan masih manggung di panggung yang besar, masih dapat film-film yang besar pula penontonnya. Itu tuh sulit gitu. Buat gue Mal, mungkin lo mau percaya apa enggak, mau ngetawain apa enggak, ya terserah. Buat ada beberapa hal, tapi yang pertama buat gue satu. Orang tua. Orang tua ya. Buat gue dua orang tua Bang, ini beneran nih Bang? Hell yeah. Hell yeah. Oke. Hell yeah. Buat gue energi dari orang tua itu ya mungkin orang tua energi doa ya. Iya. Itu ngejaga banget. Buat gue. Itu yang pertama. Yang kedua, orang selalu nanya gimana mempertahankan eksistensi. By the time mindset lo mempertahankan, by the time lo hancur. Oke. Buat gue menggelinding aja. Bahkan emang pada saat gue paling benci disebut legend loh. Kenapa? By the time emang lo secara bisnis dibilang legend, pada saat itu juga orang akan resisten terhadap karya baru lo. Akan lebih ngeliat karya lama. Trust me. Worldwide. Aduh bener lagi. Worldwide. Iya. Secara bisnis jelek banget kata-kata legend. Aduh bener. Dulu yang curhat sama gue ini almarhum Krisya, Mas Krisya. Ketika disebut legend segala macam, dia bilang, apa sih? Kenapa sih Mas? Kan asik Mas segala macam. Ya berarti orang nggak mau dengerin album baruku. Aku masih pengen berkarya. Iya. Ngerti gak? Iya. Tapi benar lagi. Iya. Itu secara bisnis nggak bagus sebenarnya. Aerosmith, Rolling Stone. Lo ada yang tahu lagu barunya Rolling Stone nggak? Nggak ada. Lo lagu lamanya tahu kan? Iya, U2. Masih produktif. Masih. Bahkan siapa kemarin masih sempat bikin album. Slipknot aja deh, nggak usah jauh-jauh deh. Slipknot kan ngeluarin album baru. Iya. Tapi kan kita memang Nggak segila Slipknot awal kan? Iya, karena udah secara udah dicap legend nih, Slipknot mah legend nih. Legend business wise, maksudnya bukan bisnis ya. Kalau bisnis orang masih bisa bawain lagu lama. Seperti yang gue lakuin. Tapi maksudnya secara kreativitas kita tuh kita udah kayak nggak ada, orang udah nggak ke situ. Gitu loh. You name it lah, Madonna. Blink 182 bikin lagu baru kan udah nggak seperti Blink awal jauh iya walaupun ganti vokalis sempat ada Tom DeLonge balik tapi benar jadi termasuk Eminem juga sih Bang, maksud gua yang keluar album baru kita udah kayak nggak dengerin lah ya gitu loh, Mockingbird udah nggak suasana itu kan. Cleaning Out My Closet itu udah kayak legend gitu. Bahkan menurut gua kalaupun Wu-Tang bikin lagu baru kayaknya gua nggak dengerin. Kayaknya kalau Wu-Tang bikin enggak deh, kayaknya gue nggak denger Iya kan, karena udah legend gitu loh. Karena udah legend di masanya. Itu gawat sebenarnya. Gawat. Sementara gue masih ini gue sedikit curhat aja. Sementara gue sebenarnya gue masih gue berkarya terus loh nonstop. Bahkan pandemi awal bulan Maret ketika orang
malas ngeluarin album, gue ngeluarin album loh. Iya, Pandemi gue bilang bodo amat keluar yuk. Kenapa? Iya. Karena gue lagi nyala nih. Oke. Ini gue juga ke depan bakal bikin album lagi. Ini tapi albumnya lebih kolaborasi kan. Kita biasa kolaborasi cuma single. Ini kolaborasi album. Oh jadi kayak Enang Sukamti? Ya banyak musisi dalam satu album ya? Bukan, cuma satu. Gue cuma duet doang. Oke, duet doang. Duet doang di satu album. Oke. Udah jadi, gue sama Ipang. Wah keren banget, legend ketemu legend. Nah tapi kan lu gak mau legend juga ya. Tapi didengerin lah insya Allah ya. Insya Allah didengerin. Nah, tapi gini, artinya paling enggak yang namanya nulis, bikin musik, ya. Itu kita nggak jadi kayak got mampet. Yang namanya got mampet pasti banyak penyakit. Mesti ngalir gitu loh. Artinya ya setiap apapun ide segala macam gue harus tetap nulis. Buat gue itu air di gue tuh harus ngalir terus. Ya tadi. Entah jadinya mau sepopuler dulu, mau enggak. Maksudnya artinya ada orang yang menengah denger apa segala macam, gue udah nggak peduli. Karena buat gue itu tadi populer apaan sih? Yang penting bagi manfaat aja ke orang. Ya dengan cara gue mungkin nggak bisa ada satu pattern yang namanya bagi manfaat harus seperti ini ya, enggak. Tiap orang pasti punya bisa bagi manfaatnya masing-masing gitu loh. Dan buat gue mungkin ya this is my tao. Ini jalan gue, ini tau rekod gue. Jadi emang berbagi manfaat gue adalah dengan cara gue. Mungkin di musik, dilalah ya Gusti Allah ngasih gue sekarang di film gitu ya. Atau di hal-hal yang lain. Buat gue ya entah itu akan menjadi kunci orang buat inspiring melakukan sesuatu, buat gue itu udah priceless buat gue. Itu aja kok. Iya karena memang itu bisa trigger kita ya di usia. Misalnya nanti ketika kita makin bertumbuh, kayaknya emang goalsnya supaya kita tetap bisa punya semangat untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang adalah itu sih Bang. Yang penting tujuan kerjaan kita ngasih manfaat buat orang aja sih. Ada manfaat ya. Kalau lagu SD tuh jadi orang berguna di kemudian hari ya kan? Oh, iya. Ada lagu SD. Yaudah itu aja berguna aja. Iya. Bodo amat. Lagu SD itu ternyata itu tujuan purpose hidup kita ternyata adalah gokil. Ada lagu anak kecil lagi. Apa itu? Yang lo susah jalanin, gampang ngucapin. Apa itu? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lo gila tuh, itu lagu deep banget buat gue ya. Di sini senang, di sana senang. Di dunia senang, di sana senang. Sakit senang, sehat senang. Lo bisa nggak jalaninnya? Iya. Itu lagu gokil. Gue kalau denger lagu itu, wah ini sufistik nih lagu nih gawat. Wah anjing. Wah iya langsung. Iya lagu itu padahal ternyata kita dimasukkan itu mindset itu ya. Iya di sana senang, di mana di sana senang, di sini senang. Maksudnya adalah mau karir lagi naik, mau karir lagi turun, mas seneng aja yang penting di mana-mana hatiku senang ya. Tagihan bulanan lagi bikin kacau lo. Ya seneng aja dulu. By the time lo seneng, kelar masalah. Iya. Tapi karena tadi lu udah ngomongin soal tagihan Bang ya. Lu pernah nggak Bang lagi nggak ada uang sama sekali gitu? Ada pasti momen itu Bang Iwan. Oh pernah lah. Iya. Pernah banget lah. Di awal karir pernah, di pertengahan karir pernah, kemarin pas lagi di pandemi juga pernah. Iya. Gitu. Apa artinya gini loh. Kalau gue sih gini. Prinsip gue ketika gue mau janjian sama lo nih. Wah janjian jam 2. Udah setengah 2 gue masih di tol dan macet. Iya. Udah tahu gue bakal telat, tapi gue di jalan marah-marah, kesel, gue rugi 2 kali, telat ketemu lo sama kesel. Itu aja deh, hitungan dagangnya deh. Paling enggak, walaupun gue akhirnya gue telat ketemu sama lo, tapi gue nggak kesel di jalan. Iya. Kita template, misalnya, wah ini tagihan bulanan segala macam gini-gini. Kalau gue juga stres di situ, gue rugi 2 kali. Kondisi gue lagi down dan gue bikin stres. 2 kali gue rugi. Gue nggak mau itu. Oke. Gue nggak mau itu. Karena ketika kita tenang, way outnya ada aja. Lo jadi transmitter yang baik dari semesta ya. Gue nggak ngomong hal yang sosok agamis ya, tapi palingnya dari semesta kita akan jadi transmitter yang baik ketika kita tenang.
By the time lo stress, depressed segala macam, lo makin ketutup kan. Iya, iya. Solusi nggak ketemu. By the time, gue cuma satu ketika udah kayak gitu, oke, wah tenang. Terus, oh bisa gini, oh bisa gini, oh bisa gini, oh bisa gini. Baru dapat way out-nya. Iya. Di awal karir pernah, di pertengahan karir pernah. Ini nggak usah jauh-jauh pandemi. Pandemi di tahun pertama gue masih belagu, masih mikir kan. Oh, gimana caranya teman-teman ekosistem gue bisa hidup, gitu kan? Bisa jalan pandemi. Wah, udah dah kita bikin project di rumah apa semua segala macam yang penting bisa. Tutup pandemi 2 tahun. Kena prank gue. Mulai tuh. Semuanya kena prank. Iya, kena panik kan. Cuman ya gue mikir gitu, kalau gue nggak tenang nih, kalau gue nggak happy, makin berantakan. Udah. Iya. Bukan kita akhirnya menafikan faktor dari the highest consciousness atau the almighty ya, enggak. Tapi percuma juga kalau emang ada energi dari situ kalau kita menutup diri gitu loh dengan stres. Ngerti enggak? Iya. Iya, Pak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kembali kepada sang pencipta ketika lagi banyak pikiran itu sesuatu yang healing, the real healing. Iya Bang ya. Maksudnya bener-bener kayak ternyata mungkin tujuan hidup kita begini, kalau ada apa-apa ya biar universe aja yang berbicara gitu. Kayak ya udah kita kembali ke sang pencipta bahwa wah kita bisa nih ternyata kalau misalkan kita tenang, kita apa segala macem akan dikasih kemudahan yang kayak gitu-gitu Bang ya, berpola pikir positif mind ya. Iya. Ya orang kan banyak bilang positif gini ya itu mitos dan segala macam ya. Yeah. Buat gue sih itu energi yang ada sih. Energi yang ada Bang. Ya, itu emang ada. Itu emang ada dan itu nggak akan bisa masuk kalau kita menutup diri itu aja. Iya. Kayaknya memang itu gue jujur aja sampai sekarang punya positive mind itu buat gue susah Bang. Apalagi hidup di era yang sekarang semua di sosmed tuh diumbar orang. Yep. Apalagi di sosmed kebanyakan kan kesuksesan ya. Yeah. Jadi otomatis kita itu meng-create, kalau zaman dulu, zaman lu masih muda juga Bang Iwa, kayak menurut gua untuk meng-create positif mind itu masih gampang banget karena kita cuma lihat dari TV apa yang terjadi di TV dan di koran gitu. Yeah. Kita sekarang segampang itu mengakses keburukan orang lain atau mengakses jangan jauh-jauh deh. Pada saat lu ditangkap aja deh, itu kan kita tahu satu Indonesia. Maksudnya bener-bener kayak bahkan kita tahu hitungan detik kayak tek gitu. Nah maksud gue di era yang secepat itu sekarang membangun positive mind tuh agak sulit Bang. Iya, ya kalau ibaratnya ngomongnya gini, kalau pengen puasa gampang ya di atas gunung aja lo puasa, nggak ada gangguan. Iya. Bertapa aja ya. Tapa aja. Gue nggak salut sama orang yang bisa puasanya pol kalau emang dia tinggal di gunung, nggak salut gue. Tapi justru salut ketika kita bisa mengeluarkan positif mind di era sekarang. Di era sekarang. Itu dia. Gitu maksud gue gini loh, ngeliatnya ke dalam diri kita aja kalau udah gini ya, gini. Iya. Ngomong sotoynya. Iya. Orang kadang terlalu gampang bilang orang lain sombong dengan flexing karena kita sombong. Kita nggak suka ada yang lebih dari kita. Iya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi Bang, karena kita nggak nyampe ke situ ya. Kalau gue ngeliatnya happy aja, lagi happy biarin aja. Biarin aja dia lagi happy kok. Kalau gue ngeliatnya gitu loh. Ya udah lagi happy. Wah, baru dapat mobil dengan sport segala macam. Lagi happy kok, biarin aja. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa lah gitu ya. Gue males. Iya. My mind is my temple. Lo kalau masuk pikiran gue, lo cuci kaki dulu. Wah, udah batas suci. Udah batas itu situ. Jadi paling enggak lo nggak mau cuci kaki, gue yang cuciin kaki lo biar masuk. Biar di dalam pikiran gue nyantai-nyantai aja. Wah, gue kalau lihat orang flexing masih yang kesel. Iya benar-benar. Tiba-tiba kalau gue ngeliat, damn, he's happy atau she's happy, ya udah. She's happy ya udah. Mungkin aja dia tujuannya membagi kebahagiaan, ya udah biarin. Mungkin aja tujuannya, jadiin lah lo kepengen sukses kayak gue deh. Gue nggak ngebela mereka, enggak. Gue juga nggak suka dengan cara kayak gitu. Terus terang. Oke. Itu akan meracuni beberapa generasi yang emang ngelihat kesuksesan adalah seperti itu. Ya. Tapi kalau buat diri gue sendiri, gue memanage diri gue seperti itu. Kalau buat diri gue sendiri. Iya. Udah biarin dia ini. Karena kita hidup di jalur kita masing-masing Bang ya. Kita punya jalur masing-masing.
Iya. Belum tentu kita bisa jalan nyaman dengan kalau kita pakai sepatunya dia. Iya. Belum iya. tentu dia bisa jalan nyaman kalau dia pakai sepatunya gue. Makanya ketika ada orang ngomong macam-macam, lo pakai sepatu gue deh, lo jalan. Tes dulu. Lo coba. Nah itu yang sering gua bahas tuh Bang Iwa. Karena kenapa kita tuh iri sama orang yang flexing atau iri sama mungkin buat kalian yang kerja di kantoran tapi iri sama public figure. Karena belum jalanin aja sih Bang Iwa ya. Iya. Kalau misalkan udah jalanin, mungkin kita kalau jadi Raffi Ahmad juga mungkin nggak bahagia-bahagia juga. Capek juga men. Capek juga gitu. Ngejar konten tiap hari, makanya kita coba deh lo pakai sepatunya Raffi Ahmad. Lo mampu nggak? Mampu nggak? Itu aja. Kalau gue ngeliat itu, gue lebih seperti itu sih. Gue males ya terlalu emang yang wah lo flexing lo. Ya biarin aja, dia happy kok. Iya. Dia nggak kalau gue kereta, gue ada relnya gitu. Dia nggak gerecokin rel gue kok. Ya udah, lo di rel gue. Tapi kalau lo ada di rel gue tabrak. Assalamualaikum dulu dah. Minimal gitu ya Bang Iwa ya. Ya memang dari yang pembahasan lo aja dari tadi tuh yang masalah positive mind, masalah apa yang bikin bahagia, itu tuh udah menjelaskan secara nggak langsung garis besarnya kenapa lo masih bisa bertahan di industri yang lo jalanin tuh sampai sekarang Bang. Berarti industri entertainment ya. Lo bisa sampai sekarang, lo tuh salah satu contoh yang kayaknya patut dicontoh untuk banyak orang lah. Main lo tadi, si mindset lo. Gue ngapa ngomong lagi deh. Yeah. Menggelinding itu sama kayak kita nggak usah gengsi belajar deh. Gue kayak misalnya ada yang nge-DM gue, YouTuber masih muda, jauh. Masih 20-an awal umurnya. Iya. Bang, Om mau ngobrol dong. Yaudah ke rumah gue aja. Yang bener Om. Yaudah ke rumah gue. Udah ke rumah gue ada berenam. Oke. Sama teman-temannya. Udah bawain minuman lah ke gue kan. Wah segala macam. Kita begadang sampai jam 4 pagi. Dia yang bilang, gila ya Om ya, lo kan nyantai sih ngobrol sama kita gini. Lo nggak tahu kan ilmu lo gue colong. Maksud gue gini, gue kadang-kadang buat kayak angkatan gue juga gitu ya. Jangan terlalu chin up lah. Jangan terlalu chin up. Maksud gue ya. banyak harta karun di generasi sekarang juga yang bisa jadi modal lo loh. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Bisa mencuri ilmu dari generasi zaman sekarang. Iya, kan ada hal yang mereka tahu kita nggak tahu juga. Kita nggak serba tahu semuanya juga. Kita punya pengalaman banyak, iya. Cuman nggak semuanya kita tahu. Hal apa yang lu seneng banget Bang sama generasi muda zaman sekarang tapi di era lu nggak ada gitu? Ada satu ya, mungkin ya yang namanya knowledge atau kebiasaan sama kayak pisau. Kalau gunainnya bener, lo bisa buat motong bawang. Kalau gunain ini, lo bisa nusuk orang. Kayak batas. Oke. Mereka kalau bilang nggak gitu Kang, wah lo bego amat, lo harus gini. Nah, itu lebih organik. Kalau dulu kan, Bang, enggak, cara ngomong lo ini. Oke, maksudnya sama. Gitu ya. Oke, maksudnya sama, intinya sama, tapi emang gaya sekarang lebih begitu dan buat gue nggak apa-apa, yang penting intinya. Oke. Gitu loh. Toh ada orang cara salaman dengan cium tangan dulu gitu ya. Ada yang udah salaman, sekarang udah mulai tos-tos dengan berbagai hand sign gitu ya. Toh buat gue yang penting kan value-nya, respect. Oke. Yang gue coba bukan sok jaga ya. Yang coba untuk gue maintain sekarang adalah value, bukan budayanya. Budaya bisa berubah. Ya itu tadi dari cara bersalaman. Yang penting value-nya. Kalau udah value-nya respect, cara apapun kita akan nangkep. Oke. Gitu loh. Ya. Tapi kalau udah value-nya udah miring, udah ngaco tuh, gitu loh. Okay. Buat gue orang dengan cara apa segala macam, woi Om, buat gue sopan-sopan aja. Oh iya Bang. Sopan-sopan aja buat gue. Tiba-tiba ada duduk di meja gitu, gue lagi di sini. Om, kalau misalnya gini gimana Om ya? Atau Bang gimana? Ya kan intinya nanya, ngobrol kita. Bukan yang lo bangsat lo anjing cuh. Lu beda kan gitu kan. Artinya ketika emang cara komunikasi segala macam ya kita mesti nangkap intinya gitu loh. Bukan dari permukaannya. Iya. Kalau buat gue yang penting value. Bukan baju yang membungkus value-nya. Dan itu lu bisa lihat di beberapa generasi muda zaman sekarang ya? Yap. Gue masih nggak tahu malu, makanya gue bilang modelnya nggak tahu malu. Gue masih nggak tahu malu. Gue main sama mereka dan gue pun emang masih banyak juga nanya sama mereka.
Oke. Ada kebiasaan generasi muda yang bikin lo kesel nggak bang? Zaman sekarang gitu yang bikin lo itu ngedumel sendiri. Anjing ini anak zaman sekarang kok yang gitu-gitu tuh. Kan ada tuh biasanya yang anak zaman sekarang kenapa sih yang gerut tuh orang tua gitu. Ada nggak yang kayak gitu bang? Kalau gue sih lebih ke kayak gini, konsekuensi sama perbuatan. Oke. Kalau dulu mungkin gini ya, belum ada medsos, kita nongkrong. Iya. Ya di komunitas kalau gue ada tempat nongkrongan gue di warung. Kok tiba-tiba ada orang yang nggak kenal datang dan tiba-tiba ngeludahin lo, akibatnya apa? Marah, emosi. Pakpok. Ya, Oke, kita nggak ngomongin pakpoknya, tapi value-nya adalah orang itu dapat pelajaran untuk ini salah, adab, gitu ya. Ya. Sekarang gue selalu menganggap akun gue itu adalah tempat nongkrong gue di mana gue bisa bercanda sama teman-teman gue. Oke. Tiba-tiba ada orang ngomong offside. Oh, offset, detailnya offset tuh. Detailnya offset, tiba-tiba dia ngomong tentang sikap politik gue dan lain sebagainya. Oke. Nah, misalnya paham. Ya hal kayak gitu ya. Paham. Ya. Gue jadi yang dulu gue nongkrong itu bisa dengan sikap politik yang berbeda, kita nongkrong bareng ya udah teman aja. Dan itu gue lakuin sampai sekarang value itu. Iya. Sampai sekarang value itu. Nah, tiba-tiba udah ngomong gitu, ini kita lagi nongkrong nih. Ada kayak gitu. Kalau dulu dapat konsekuensi, sekarang udah nggak ada konsekuensinya. Dan akhirnya pembenaran itu terjadi. Jadi akhirnya person yang nggak punya, yang nggak tahu konsekuensi apa yang dia lakuin. Iya. Kayak gini, orang dikit-dikit bilangnya bullying. Gue kecil, waktu zaman gue SD, gue udah putih kecil kayak Cina. Ada aja gue dibully. Ada aja. Tapi otakku mikir gimana? Wah, gue lawan, gue kalah nih, badannya gede. Besoknya gue runcingin kuku gue, bener mal. Gue potong kuku, gue runcingin. Pas dia mulai gitu lagi, udah gue cakar semuanya. Tapi besoknya nggak ngebully. Nah, jadi maksud gue gini, how to survive semua segala macam. Janganlah dikit-dikit ngebelain anak. Wah, anak gue digini-giniin di sekolahan gitu. Akhirnya anak itu nggak punya sense untuk survive. Karena selalu di backup. Iya, seni bertahan itu pelajaran berharga ya. Dulu gue tiap Senin dicek kuku gue sama guru gue, suruh begini, kalau panjang dihajar sama penggaris. Pak, yang panjang lagi siapa? Nggak ada orang tua gue protes. Kalau gue ngadu orang tua gue malah kita dimarahin. Kenapa nggak potong kuku? Kalau sekarang dicubit dikit, orang tuanya ngamuk langsung marah-marah di sekolah. Lo ngeracunin anak lo kayak gitu. Kalau buat gue, ospek, bukan ospek yang dilarang. Ketika akhirnya ada yang meninggal korban karena ospek itu kan udah ada pasalnya pembunuhan. Kenapa ospek yang dilarang? Kalau buat gue mungkin agak beda nih. Nggak ada masalah kan berpendapat. Iya berpendapat. Ini sikap gue. Orang dikit-dikit yang wah ini ospek bullying segala macam. Lo enggak. Lo gimana satu angkatan bisa kompak? Dengan begitu kan lo akan kompak satu angkatan. Dan gimana ini lo berpikir untuk survive. Ketemu yang senior yang lebih besar. Itu di situ gitu loh. Kalau memang akhirnya ada meleset, akhirnya orang jadi cacat, orang jadi maaf sampai jadi korban. Ya itu kan ada pasal pembunuhan, ya udah jadi pembunuh aja. Bukan ospeknya. Kalau buat gue esensi ospeknya jangan dimatikan. Ada yang bilang ospek tuh buat kesempatan kakak senior cari inilah kekuasaan segala macam. Ya biarin aja. Toh di situ jadi pembelajaran gimana kita akhirnya menghadapi orang yang berkuasa. Gitu loh. Yang lebih berkuasa itu kan jadi pembelajaran kalau gue ngeliatnya dari situ. Oke. Gue pernah ngobrol sama salah satu komandan di Curug waktu itu. Dia juga di Curug udah gak ada ospek, sekolah penerbangan. Oke. Gue langsung mikir, lo bawa nyawa ratusan tapi pala lo gak pernah dikelepak. Mental lo kayak apa? Lo kebayang gak suatu saat pemimpin ya dari generasi ini yang emang gak pernah dikelepak nih, jadi pemimpin, dikelepak dikit marah. Orang kok bisa dikelepak? Ya udah nggak apa-apa, santai lo sabar. Masih masalah kecil. Tapi ketika orang nggak bisa dikelepak, tiba-tiba dia pegang kekuasaan, mengerikan nggak? Wah, bisa tiba-tiba ada komen head dihapus-hapusin tuh. Mengerikan, buat gitu mengerikan. Wah. Ya mungkin hal kecil ya, tapi buat gue ini mengerikan. Makanya gue selalu bilang yang penting value itu jalan. Paling nggak value yang gue percaya, gue bisa kasih legacy paling nggak ke keluarga gue aja dulu. Jadi kalau lu nanti ketika anak lu sudah dewasa, anak lu umur berapa sekarang Bang?
Yang Udah gede masuk ke berapa? 12 tahun, yang kecil 6 tahun. 6 tahun sama 12. Masih Nah, kecil. ketika nanti udah di zaman lo anak lo udah gede, itu sudah tidak ada ospek lagi ya. Berarti gimana lo mendidik ininya? Gue yang ospek. Oh, itu benar tuh. Di rumah lo ospek sendiri tuh Bang Iwa ya? Ya. Sejauh ini ya. Harus secara mental sih paling enggak. Ya. Anak gue paling enggak harus kuat secara mental. Nah, apa tuh ilmu parenting versi lo tuh Bang Iwa supaya anak lo tumbuh sebagai anak yang lo inginkan gitu? Tetap sih underline-nya itu love sih. Love sendiri kan ada tough love. Iya. Ada juga sweet love dan whatever. Intinya mindset kita tuh bukan karena emang anak ngelakuin salah kita marah, kita bencinya sampai enggak. Tetap kita deliver tentang aturan semua segala macem seolah marah, tapi karena sayang. Maksud gue kalau emang mindsetnya emang udah love-nya itu sendiri, gue rasa bisa lah kita acting ya depan anak yang emang gue kalau bini gue yang marah gue jadi sosok jadi malaikatnya, kalau gue yang jadi demonnya, bini gue jadi malaikatnya. Paling lebih kayak gitu aja kerjasamanya. Iya. Kalau lu sendiri dididiknya di keluarga yang keras apa yang ini Bang Iwa? So-so sih. Ya, bukan yang keras-keras banget. Keras banget enggak lembut-lembut banget. Waktu gue kecil pokoknya gue punya adik cowok 2. Iya. Kalau gue nggak sholat, bokap gue tuh punya bambu, gedenya sejempol lah. Jadi kalau yang disabet ke betis nggak pernah di atas pinggang bokap gue, selalu di betis. Cetas. Jadi asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ya udah, adik kamu sholat. Kalau gue 1 rakaatnya 2 pukulan. Tapi kalau adik gue nggak sholat yang dipukul gue. Adik gue yang bontot enggak. Pokoknya adik gue nggak pernah kena pukul. Kenapa gitu Bang? Gue paling gede soalnya, cowok paling gede. Oh, jadi sebenarnya lu punya tanggung jawab untuk ngajak adek lu sholat. Tapi gitu gue ngerasa itu sekarang tanggung jawab ketika lu menjadi leader di satu tim. Iya. Bukan leader yang buang body. Lo mesti take konsekuensi apapun. Bukan malah jadi ada apa-apa tiba-tiba gitu ya. Malah anak buah lo yang dipenjara. Ya kan? Padahal dia mungkin umurnya masih 20-an gitu kan, yang bagian admin gitu, yang nggak ngerti lagi ada promo apa. Gue mengarah gitu omongan gue. Tapi bukan pemimpinnya ya yang diinin gitu loh. Iya. Nggak apa-apa, isu nasional. Iya. Maksudnya kenapa dia nggak tahu salahnya apa, kerja juga kayaknya gajinya masih UMR. Iya. Tiba-tiba di penjara. Umur masih 23 gitu ya kan. Ya Allah. Ya kan bukan ini, dia juga cuma kerja, cuma ngetik juga by brief gitu, bukan nggak by brief gitu. Tapi malahan dia. Iya. Buat gue ya itu yang bokap gue ajarin ya, leader mesti take any responsible. Dan itu memang gue jujur aja Bang Iwa, gue sempet takut punya anak. Kan gue belum menikah sekarang ya. Tapi gue punya ketakutan punya anak itu karena gue takut banget anak gue tidak tumbuh bukan sesuai dengan keinginan gue, tidak tumbuh dengan baik di keluarga yang baik juga gitu. Gue takut gue tuh orang tua yang buruk gitu. Gue ada ketakutan itu Bang Iwa. Tapi pas lu tadi bilang anak kita yang penting dikasih love aja, dikasih cinta yang cukup, entah itu tough love atau yang kayak gimana bentuknya. Love kan bentuknya banyak ya, love itu ya. Atau ya udah gue kasih mindset seperti orang tua gue zaman dulu aja, cara bertahan itu yang paling penting. Maksudnya ya lu, yang kan kita sering banget dibilangin orang tua zaman dulu Bang ya, yang kayak nangis pulang-pulang, anak laki kok masa nangis kok, udah kalau jatuh dari sepeda udah di sana apa gitu ya kan, maksudnya kita nggak tiba-tiba luka kita disembuh, nggak di ucuk nggak gitu kan Bang, tapi kita nangis jatuh naik sepeda, orang tua cuma bilang anak laki masa manja, darah gitu doang kok. Maksudnya belum juga patah selalu gitu kan, kayak ada yang apanya gitu loh, kayak dia ngasih wordsnya kayak belum juga patah, terus kita mindsetnya iya ya berarti kita tetap bersyukur mumpung kita belum patah kita harus kuat gitu loh, masih bisa. Jadi kayaknya orang tua ketika gue menjadi orang tua gue akan ngasih mindset seperti itu lagi tuh. Nah itu maksud gue, legacy dari orang tua lo. Iya. Dari kakek lo segala macam itu penting lagi buat anak-anak lo. Iya, penting banget. Itu mesti ada benang merahnya gitu. Ya mungkin caranya mungkin kita beda ya, tapi lo mesti berpatokan sama dari roots lo gitu loh. Jadi maksudnya tradisi sampai anak-anak cucu-cucu, cicit-cicit semuanya value-nya itu. Nilainya itu gue setuju banget yang lo bilang. Gue pengen kayak bokap gue bla bla gini segala macam. Wah, itu keren.
Iya, ada itu. Tapi walaupun banyak juga anak zaman sekarang yang udah seumuran gua yang gua nggak mau kayak bokap gua zaman dulu terlalu keras sama gua. Ada juga yang seperti itu, Bang. Ada. Tapi kalau menurut gua dia tidak akan jadi orang yang seperti saat ini kalau nggak dikerasin kan? Ya, kalau nggak dikerasin. Dia lupa itu. Iya, dia lupa itu bahwa bentuk mentalnya dia semuanya kesiapan mental menghadapi kehidupan nyata ya, realita. Itu tuh kalau nggak dididik sama orang tua yang keras dari kecil, menurut gua dia nggak akan, walaupun dia bilang ya adalah pasti orang tua yang kasar banget sama kita, nendang lah, mukul sampai kita berdarah, pasti ada banget, gua tahu banget. Tapi itulah yang membentuk mental kita sekarang. Walaupun nanti mindsetnya gue kayaknya kalau punya anak gue nggak akan sekeras bokap gue sih. Tapi lu nggak akan jadi lu kalau bokap lu nggak sekeras itu. Iya. Itu aja sih Mas. Yang nggak sampai berdarah-darah juga, itu kan udah nggak love lagi kan. Maksud gue yang tough love itu ya tetap ketika lo ya harus lo mukul ya. Bokap nggak pernah mukul di atas pinggang. Ya peraturan itu yang kayak rule kayak gitu yang emang mesti yang akhirnya jadi batasan-batasan lo itu. Iya. Itu yang gue lakuin ke anak gue sekarang. Soalnya gue ada beberapa teman yang kayak gitu Bang, yang orang tuanya memang terlalu keras. Bahkan gue denger ceritanya dia aja tuh gue kayak kesel juga gitu. Bahkan ketemu bokapnya aja gue jadi ke bawah-bawah, padahal itu udah masa lalu dan bokapnya udah gak sekeras itu sekarang kan. Cuma gue tetap kepikiran bahwa itu memang cukup keras gitu. Cuma temen gue ini memang jadinya sekarang secara mental dia tinggal sendiri, dia apa itu lebih kayak ya nggak tahu, lebih keren aja menurut gue. Anjing lu merantau, lu keren apa gitu. Maksudnya di pekerjaan yang sekarang itu bisa dibilang wah nih kantor yang toksik, bahasa-bahasa zaman sekarang. Tapi dia survive gitu. Dan dia maksudnya bertahan 5 tahun sampai naik pangkat. Jadi gue kayak wow, itu kalau orang tuanya nggak begitu kayaknya gue yakin nggak akan survive. Iya, maksudnya nggak mungkin dimarahin sama bos 1-2 tahun, dikasih deadline gila-gilaan kayaknya nyerah deh. Kayaknya kantor ini sudah cukup toksik, gue harus keluar dari kantor ini, pasti udah kayak gitu kan Bang. Kan sekarang orang masuk kantor gampang banget. Jumping bug tuh udah kayak anjing nih kantor, bos gue rese begini bangsat juga, gue cabut segampang itu. Sementara dulu kalau kita masalah kayak gitu kan kayak enggak ini gue yang terlalu lemah. Kayaknya gue yang lemah banget di sini, gue yang harusnya lebih kuat, lebih bisa bertahan kan gitu Bang. Iya. Zaman kita. Jadi emang ya udah ke kita aja ya, nggak usah mikirin sekitar kalau gue sih. Iya. Ada sesuatu yang emang bikin drop, gue aja yang lemah. Bener. Tapi selalu gue bilang bahwa ya tadi Bang Iwa juga udah bilang bahwa generasi zaman sekarang itu keren di generasi mereka. Maksudnya gue tidak, kan kita sering dibilang wah nih generasi 90-an selalu mengagung-agungkan generasi 90-an. Enggak, karena kita hidup di era situ dan menurut kita generasi itu keren. Gue yakin di era lu ya Justin Bieber yang keren gitu. Jadi ya BTS yang keren, Blackpink yang keren. Dan gue gak pernah ngejudge ngapain lu ngefans sama BTS, wah plastik kan gitu standar-standarnya orang-orang netizen. Wah ini plastik nih operasi. Enggak, gue tidak pernah, gue nggak pernah menjudge itu sama sekali. Gue yakin lo nanti ketika punya anak yang generasi sekarang masih umur 19-18, ketika punya anak ya lu akan ngomongin BTS kayak kita ngomong Eminem, kayak kita ngomong Wu-Tang Bang, kayak kita ngomongin Blink, Coldplay gitu kan, kurang lebih kan. Tapi biasanya ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan ke bintang tamu gue sebelum udahan nih Bang Iwa. Tips bertahan di industri versi lo tuh apa Bang Iwa? Biasanya gue selalu tanyakan itu ke bintang tamu gue. Ya itu tadi yang gue bilang. Kesimpulan berarti ya. Lebih ke menggelinding. Enggak, gue semua berawal dari mindset. Buat gue apapun itu berawal dari mindset. Mindset itu yang akhirnya menggerakkan gue. Bahkan dari mindset pun akhirnya menongolkan niat gue. Iya. Sesuatu. Makanya ketika emang buat lo bilang kenapa bisa ada di industri apa sekarang, gue nggak pernah mau ada mindset bertahan. Oke. Itu sama sekali nggak pernah mau ada mindset. By the time mindset bertahan seolah-olah lo punya singgahsana yang nggak boleh diambil sama orang. Kalau buat gue, buat gue, gue udah dapet singgahsana nih, ya gue cari lagi singgahsana yang lain. Lo tempatin di sini. Mencari kompetisi yang lain. Gue akan mengeksplor hal yang lain untuk ngebentuk singgahsana lagi. Misalnya kalau emang lo achievement lo andaikan dengan singgahsana gitu ya. Gue bodoh amat orang. Wah lo gue bakal jadi raja setelah. Gue bukan raja udah. Gue musafir, traveler. Gue nggak pernah bisa diem gitu loh. Gue gak akan bisa diam satu tempat dan buat gue banyak hal-hal lain yang bisa dieksplor.
Artinya hal-hal lain kok kayak dari hip hop sendiri ya udah lo mau pakai lirik gaya deliver kayak gini nggak apa-apa, masih banyak yang lain kok. Gue nggak akan bilang itu gaya gue loh, lo nggak berhak pakai gaya seperti ini. Oh gak, gitu akhirnya gue membatasi diri gue buat mengeksplor gitu loh. Buat gue itu cuma satu, lo bilang tadi bertahan, justru di mindset gue memulai dengan tidak ada kata bertahan. Ya gue suka lagi yang tadi analogi lu musafir, gue kayaknya gue cukup bisa menangkap dan relate dengan kemusafiran itu bang. Kayaknya gue akan hidup dengan musafir, teori musafir ini kayaknya lebih menarik dah daripada kita bertahan, karena mempertahankan misalkan kita ngomongin sepak bola deh, mempertahankan gelar juara kan jauh lebih sulit daripada merebut. Lebih sulit. Kalau mindsetnya udah mempertahankan. Iya. Sulit banget kalau mempertahankan. Ntar parkir bus di depan gawang kayak Mourinho kan. Waduh iya, tapi juara. Tapi juara. Tetap juara ya. Inter Milan tuh. Iya. Maksudnya teori musafir ini sangat-sangat lebih bijak lah daripada ya kalau bertahan memang jauh lebih sulit ya, walaupun lu termasuk orang yang bertahan menurut gua. Tapi ya mungkin karena tadi lu bilang musafir dan apa segala macam, buat yang lagi dengerin juga kayaknya itu lebih bisa men-challenge hidup kita, karena kan kadang-kadang kita tuh bisa bosan dengan rutinitas kita, Bang Iwa. Kalau kita jadi musafir, ya kita kan selalu menemukan hal yang baru, sama kayak istilahnya kita tuh adalah gelas kosong, tiap hari kita habis minum, besok kita isi gelas yang baru lagi kan. Jadi kita isi dengan knowledge yang baru lagi, setiap hari ada knowledge yang baru lagi, ya itulah musafir gitu. Kalau bertahan kan kita cuma punya satu knowledge, ya kita akan bertahan dengan satu knowledge itu kan. Makanya di single gue yang paling baru kemarin yang gue di Flaps tuh, lagunya kan Mampir Ngombe. Iya, Mampir Ngombe. Mampir Ngombe tuh ya hidup tuh nggak lebih dari sekedar mampir ngombe. Tapi bukan berarti kita meng-underestimate ngombenya. Jadi hidup cuma mampir minum nih, ya udahlah, gue mikirin sana aja, enggak. Tapi bagaimana kita bersyukur di minumannya itu loh. Gitu lah. Kita akhirnya gimana kita bersulang, berbagi minuman sama temen. Gitu, itu kan gue sama Sujo Tejo ya. Kita ngobrolin tentang filsafat mampir ngombe itu kan. Mbah, tapi kalau buat gue sih orang kebanyakan ketika emang abis ngomong mampir ngombe itu, kita langsung berpikirannya wah kehidupan nanti. Lo ngapain lo ngejar angan kalau buat gue. Hari ini aja lo syukurin. Nah itu tadi itu musafir tuh gitu loh. Ya gue ngomong ini karena balik ke konsep yang lo bilang itu tadi, bertahan itu tadi ya. Ya do the best for today aja, bukan the best for tomorrow. Ketika lo nyampe besok akan ada besok lagi, nggak habis. Tapi by the time mindset gue berpikir gue akan berbuat yang terbaik hari ini, ya udah hari demi hari aja gue berbaik. Hari demi hari gue syukurin yang udah jelas, bukan hal yang emang masih mengawang-awang. Bahkan lu kalau ditanya orang berarti kalau Bang Iwa apa yang terjadi ke Bang Iwa 10 tahun ke depan itu nggak tahu lu Bang ya? Gue ogah gue. Iya nggak lu pikirin di situ ya? Gue mensyukuri aja gue hari demi hari, gitu. Toh tetap aja tabungannya bisa sampai 20 tahun ke depan, misalnya gitu kan. Tapi emang yang penting mindsetnya. Ya hari demi hari itu gue syukurin tiap kerjaan gue bersyukur ketemu lo. Iya. Gue bersyukur. Ya itu buat gue powerful banget sih buat ngejalanin semuanya. Iya. Jadi sehingga tahu-tahu kapal kita jalannya udah jauh. Karena aja. kita berbuat baik di satu hari doang, tahu-tahu anjing kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin sampai 20 tahun gitu kan, nggak sadar. Nggak gitu. Karena kan kalau terlalu kita mau hidup sampai kita udah punya planning hidup kita sampai 10 tahun ke depan, tuh rasanya kayak kita akan ngejar itu sampai kita lupa bersyukur hari-hari ini udah kelewat ya. Kelewat akhirnya. Iya Bang, hari-hari anjing udah kelewat hari-hari gue, dan waktu nggak bisa diputar kembali. Pokoknya gue kerja biar anakku bisa kuliah, kerja. Iya. Gak main sama anak. Jadi lupa. Padahal tujuannya buat anak kan. Iya. Tapi kita hari-harinya gak sama anak. Wah ribet. Itu. Wah gila, kayaknya episode kali ini cukup banyak pesan moral ya. Tapi emang kalau ngobrol sama Bang Iwa kayaknya filosofi hidupnya tuh menarik untuk dikulik Bang. Makanya gue juga berharap bahwa semoga dari episode ini banyak banget orang yang belajar Bang dari pemikiran-pemikiran lu yang menurut gue sama-sama belajar kita. Maksudnya dari advice lu, dari semua insight lu yang menurut gue, bahkan gue yang di sini aja gue yang interview lu aja tuh gue kayak anjing gue dapat insight baru lagi di hidup gue gitu. Memang
memang hidup itu kompleks Bang ya. Maksudnya kita tidak bisa dengan satu teori terus kita hidup bahagia, nggak bisa. Banyak jalan lah yang Banyak kayak jalan, iya. orang tuh mencapai kesuksesan atau bahagianya mereka itu jalannya beda-beda. Ada yang enak karena privilege, ada yang justru struggle banget. Jadi semuanya harus bersyukur aja, lakukan yang terbaik hari demi hari. Nggak terasa kapal kita udah jalan 15 tahun. Iya. Dan kita akhirnya menuai ya kan karma tuh ada ya Bang ya. Maksudnya kalau kita berbuat baik itu pasti nanti di kemudian hari kita petik lah. Kayak apa nanam aja gitu. Kalau kita rajin nyiram apa kita berbuat baik aja dari dia kecil sampai dia akhirnya jadi pohon cabe atau dia jadi pohon pisang atau apa itu kan kayak kalau kita hari-hari dari awal nanamnya aja udah bener, kita sayang bener, kita sayangi sampai tahu gede kan jadi pisang yang bagus gitu. Iya. Itu buah yang bagus. Jadi itunya aja sih yang gua pelajarin, makanya buat Bang Iwa semoga sehat-sehat terus, semoga bisa berkarya terus, semoga kedepannya tidak ada lagi kata kesusahan. Kalaupun ada kesusahan dalam hidup Bang Iwa ya udah bersyukur aja harus Bang. susah. Iya. Biar tahu seneng. Iya, itu yang selalu nyangkut di gua. Kenapa kita tuh tidak bersyukur dengan kebahagiaan kita sekarang? Karena kita lagi bahagia. Kita tuh harus susah supaya kita menghargai kebahagiaan Bang. Gokil Bang Iwa, gokil. Pokoknya Bang Iwa sehat-sehat terus. Terima kasih udah datang Bang. Kemal juga ya. Dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya guys.